Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan selamat memasuki minggu pertama di bulan Maret ini. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Lukas yang ke-9 ayat yang ke-28 sampai dengan 36. Lukas 9 ayat yang ke-28 sampai dengan 36 dengan judul perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. Begini firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Petrus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan, mempraktekkan, dan melakukan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini mengangkat tema, yakni menghayati kemuliaan Kristus. Sekali lagi, menghayati kemuliaan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu pertama dalam bulan Maret ini, yang jatuhnya pada tanggal 2 Maret ini, berbicara tentang yang namanya adalah bagaimana kita memahami tentang kemuliaan Tuhan itu sendiri. Karena kita sudah memasuki bulan Maret, dan kita sudah akan memasuki yang namanya masa-masa Paskah. Jadi di sini dalam liturgi tahun gerejawi, dalam segala sinode begitu, kali ini kita memasuki dalam minggu yang dikatakan adalah transfigurasi. Apa itu minggu transfigurasi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Minggu transfigurasi adalah minggu sebelum memasuki Prapaskah. Minggu sebelum Prapaskah ini yang disebut sebagai transfigurasi ini adalah bagaimana kita memaknai besar kasih setia Tuhan, kemuliaan Tuhan atas kita, berkat atas kita yang datang daripada Tuhan. Kita maknai secara mendalam. Melalui minggu transfigurasi ini, kita bisa memaknai betapa kasihnya Tuhan itu, betapa baiknya Tuhan kepada kita. Untuk kita sebagai manusia menyatakan diri bahwasanya kemuliaan Tuhan saja yang lahir daripada Dia, bukan dari kemuliaan Tuhan yang lainnya. Karena kita percaya bahwasanya Tuhan yang besar itu adalah berada di atas, bukan Tuhan yang ada di tengah, Tuhan yang ada di bawah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita sebagai manusia merefleksikan tentang apa yang diceritakan dari pengajaran Yesus, dari apa yang dialami ketika Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus ke atas gunung untuk berdoa. Dan kita tahu bersama, ketika Petrus dan teman-temannya itu tertidur, Yesus berada di tengah-tengah mereka berdoa, dan diiringi di sisi kanannya dan di sisi kirinya itu adalah Musa dan Elia. Dan ketika mereka terbangun, Simon dan teman-temannya ini terbangun, Petrus dan teman-temannya ini terbangun, mereka melihat bahwasanya ada Tuhan
yang memunculkan bahwasanya itu adalah kemuliaan dalam dirinya. Dan ketika Petrus berkata kepada Yesus, dia berkata demikian. Di ayat yang ke-33 dikatakan adalah, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa." Tetapi saudara yang terkasih, dari perkataan apa yang dikatakan oleh Petrus ini, seolah-olah menggambarkan bahwasanya apa yang terjadi itu adalah bukan seolah-olah untuk menyediakan tempat bagi Petrus, bagi Yesus, bagi Musa dan Elia. Tetapi dari apa yang dikatakan Yesus, dari apa yang dikatakan oleh Petrus, ini bisa menggambarkan bahwasanya apa yang dia katakan itu adalah salah. Karena di dalam ayat 34 dikatakan adalah, sementara dia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk dalam awan itu, takutlah mereka. Kenapa mereka takut? Karena ada suara dari awan itu mengatakan adalah, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ada yang tahu Bapak Ibu Saudara, siapa yang berkata demikian kepada Petrus dan teman-temannya? Kalau bisa saya refleksikan dan bisa saya tanggapi melalui tafsiran yang saya tafsir, ini adalah perkataan dari Allah Bapanya. Allah Bapa kepada anaknya. Jadi Allah Bapa berbicara kepada Petrus, seorang Bapa yang maha kuasa, bukan seorang Yesus sendiri. Tetapi Bapa mengatakan kepada mereka, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Seketika itu juga makanya kenapa Petrus dan teman-temannya itu takut, oleh karena Bapa sendiri, menurut refleksi dan tafsiran saya, Bapa sendiri yang berkata kepada Petrus dan teman-temannya bahwanya adalah, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Dan ketika mereka mendengarkan itu, dan Yesus mendengarkan sendiri apa yang dikatakan oleh Bapanya, Yesus tinggal seorang diri dan meninggalkan, dan murid-muridnya itu pergi merahasiakan atas apa yang mereka alami dan atas apa yang mereka lihat, atas apa yang mereka praktekkan, dan mereka refleksikan bahwasannya kemuliaan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa mereka takut? Kenapa mereka merahasiakan? Ingat gak Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwasannya adalah, "Pengajaranku ini jangan diberitakan kepada banyak orang, tetapi beritakanlah kepada pengajaranku ini kepada banyak orang, tetapi dengan syarat, segala kebesaranku, segala kemuliaan yang ada padaku, janganlah engkau ceritakan kepada banyak orang." Nah, itulah yang bisa kita refleksikan, bagaimana Minggu Transfigurasi ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memaknai bagaimana kita harus bersiap diri dalam memasuki minggu Paskah, dan sebelum itu adalah minggu Prapaskah itu sendiri. Karena melalui kemuliaan Tuhan kita bisa merasakan betapa dahsyatnya Tuhan kita itu. Kita bisa menghayati kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Meskipun dalam minggu ini kita bisa merasakan dan merefleksikan atas kemuliaan Tuhan, atas dari agama seberang kita, agama Islam, yang menghayati bahwasannya ini adalah bulan mereka untuk berpuasa. Kita harus menghayati bahwasannya kemuliaan Tuhan hadir untuk kita kepada orang lain, supaya kita menghargai atas apa yang mereka menjalankan tradisi tersebut, dan mereka akan agama seberang ini akan melakukan namanya puasa selama 30 hari penuh. Berarti dari tanggal 1 sampai dengan 31 Maret begitu. Sampai akhir Maret begitu. Nah, berbicara lagi tentang kemuliaan Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus pernah merasakan kemuliaan Tuhan di dalam diri Anda masing-masing? Atau terkadang Yesus itu hanya memberikan kita sebagai penyemangat saja. Kita tidak melihat bahwasannya Tuhan itu memancarkan kasih-Nya, memancarkan berkat-Nya. Itu adalah sebuah kemuliaan yang datang daripada Tuhan kepada kita sendiri. Dan jangan-jangan ketika kita menerima berkat Tuhan, kita mensyukuri hidup, kita tidak bisa menghayati bahwasannya itu adalah kemuliaan yang datang daripada Tuhan. Tetapi saya percaya kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai umat Kristus
yang diciptakan meskipun tidak dengan sempurna, dan kita memiliki keterbatasan, kelemahan dan kekuatan yang hanya terbatas dan tidak sempurna. Manusia itu tidak hidup dengan sempurna. Kemuliaan Tuhan itu yang lebih sempurna atas diri kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui pengajaran Tuhan hari ini, dalam minggu pertama, minggu di dalam bulan Maret ini, yaitu minggu transfigurasi menurut tata liturgi gerejawi, kita akan memasuki minggu-minggu sebelum memasuki Prapaskah, memasuki sebelum Paskah. Mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Lancarkanlah kita, lancangkan dan siapkanlah hati kita untuk menyambut dan menyaksikan bahwasanya Tuhan atas kemuliaannya sungguh-sungguh luar biasa. Atas segala perkataannya, atas segala kemuliaannya, atas segala berkat yang Dia berikan kepada kita, itu ada suatu mujizat kepada kita, keajaiban. Rancangan Tuhan itu tidak pernah pudar. Rancangan Tuhan itu tetap yang terbaik kepada diri kita sendiri. Lantas, Bapak Ibu Saudara, kita harus menyiapkan, sekali lagi, menyiapkan diri kita, hati dan pikiran kita, seluruh tubuh kita ini untuk menyambut dalam memaknai kemuliaan Tuhan, dalam menghayati kemuliaan Kristus atas diri kita masing-masing. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, minggu pertama, minggu Maret ini, dalam minggu transfigurasi ini. Saya mengajak kepada kita semua untuk tetap menghayati kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati.